membuat kudeta itu Nekolim ahli. Mereka ahlinya. Kita nggak tahu urusan bagaimana melakukan kudeta, kita buta huruf. Kita baru tahu belajar. Dan Nekolim, yaitu negara-negara maju, terutama Amerika, itu pandai sekali. Dengan intelijennya mereka sangat pandai membuat kudeta di negara-negara Asia dan Afrika. Rentetannya, daftarnya saya ada. Daftar negara-negara Asia, Afrika satu persatu. Kalau tidak mau tunduk kepada Amerika, tidak mau pro dengan Amerika, akan dilengserkan. Jadi itulah yang terjadi. Walaupun ada kekeliruan dari pimpinan PKI ya, bukan masa PKI. Pimpinan PKI ada keliru, yaitu membuat pernyataan. Betul ya Pak ya? Kalau nggak keliru, saya baca buku dari NU bahwa PKI itu membuat pernyataan mendukung G30S yang sebetulnya salah. Salahnya apa? Nyata kudetanya di mana? Pertama adalah Kolonel Latif datang ke rumah sakit melaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Pak, pasukan sudah siap. Siap untuk melakukan gerakan aksi, yaitu menculik para jenderal. Itu kuncinya di situ. Itu dia ada di bukunya. Kolonel Latif mengakui, dan dia mengakui bahwa Soeharto lah dalang daripada G30S. Ya benar lah, jangan gitu. Ya betul lah. Buka nanti kita buka. Ya, di dalamnya termasuk Bung Karno di dalam. Ini wakilan. Oh ya nggak bisa, makanya justru. Ya, ini giliran dia. Nggak bisa dalang. Bung Karno dan para pahlawan revolusi adalah korban dari kudeta Soeharto. Oh tidak bisa, bagaimana mungkin? Bung Karno konsentrasi dan sangat sayang kepada Jenderal Yani. Saya saksi sejarah, saya saksi mata di Istana Merdeka. Selalu untuk konsultasi adalah dengan Jenderal Yani. Saya sangat mengenal Jenderal Yani. Kita sedang menghadapi baru saja untuk pembangunan Irian Barat setelah kembali ke Republik Indonesia. Kemudian kita menghadapi secara rahasia membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara atau sebetulnya Brunei. Yang mana itu ada pembicaraan rahasia dengan Pangat Jenderal Yani pada waktu itu. Jadi tidak ada konsentrasi itu bagaimana bisa konfrontasi Malaysia itu bisa selesai dengan fair, karena Bung Karno merasa dikhianati oleh Tengku Abdurrahman Putra dengan main jalan sendiri. Itu panjang cerita lah. Dan kemudian tentang rekonsiliasi, saya tuh merenung dan saya malu ya, bahwa ada contoh rekonsiliasi yang bagus. Dan itu adalah negara yang lebih kecil dari Indonesia, yaitu apa? Negara itu pun pernah mengalami genosida. Bangsa apa itu di Asia Tenggara ini? Kamboja. Kamboja mengalami genosida di kala kudeta Jenderal Lon Nol, di kala lagi adanya pemerintahan Khmer Merah, terjadi genosida. Sangat keji, mengerikan. Nggak ada filmnya tapi terus menerus diputar buat generasi mudanya di dalam. Nggak. Tapi rekonsiliasi berjalan akhirnya setelah
pemerintahan sekarang lebih nasionalis, walaupun di dalam pemerintahan nasionalis itu ada tokoh-tokoh dari Khmer Merah itu sendiri, masih ada beberapa, tapi telah terjadi rekonsiliasi dengan baik. Saya nggak tahu, kurang selidik apakah ada permintaan maaf apa tidak, tapi artinya pencitraan permintaan maaf itu kesalahan daripada melakukan genosida itu, diadakannya monumen tragedi kemanusiaan di tempat lokasi pembunuhan massal. Itu pembunuhan massal terjadi di situ, dibangun monumen tragedi kemanusiaan untuk direnungkan. Ini suatu kesalahan dari mereka melakukan tragedi kemanusiaan. Kemudian di tempat juga ada itu tempat penyiksaan, itu pun dibuat museum tragedi kemanusiaan. Saya kira itu cara yang baik ya untuk rekonsiliasi, bahwa janganlah sampai terjadi ada tragedi kemanusiaan. Seperti juga yang terjadi di Timur Tengah. Alangkah kita sedih bahwa tragedi kemanusiaan pun terjadi. Semoga semua apa yang seperti dilantunkan dalam lagunya Michael Jackson, supaya kita hidup dalam damai, living in the better life. Semoga itu sudah menjadi pastinya lah ya, generasi muda yang penuh harapan, mempunyai impian Indonesia lebih baik, dapat nyaman, aman. Dan saya harapkan generasi muda, buatlah prestasi yang betul-betul dapat membanggakan. Saya malu di dalam bidang olahraga saja, SEA Games yang lalu, kok kalah sama Malaysia? Ibu malu. Cobalah rayo generasi muda, kita di segala bidang berprestasi dengan mutu yang baik. Kalahkan bangsa-bangsa itu, betul-betul kita bermutu dengan sangat bersemangat begitu. Jadi itulah harapan dan doa ibu ya. Semoga generasi muda jangan lagi terpancing tawur-tawur untuk apa, tidak ada guna. Buatlah Indonesia ini lebih berjaya. Gantungkanlah, kata Bung Karno, cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi itu harapan ibu. Pentingnya kualitas dan prestasi dalam segala bidang demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cinta. Baik. Dari dua pembicara ada tanggapan bahwa film itu nggak akurat. Sekarang kita mau bergabung dengan Yayang Pemuncak. Selamat malam Bu Yayang. Selamat malam Angku. Pakai ibu segala Angku. Enggak lah gitu. Itu kan untuk panggilan di depan publik. Bagaimana? Kalau boleh Angku, boleh saya juga titip selamat malam ya, kepada Buya kalau masih bangun, kepada Bung Salim, sahabatnya Mas Arifin itu, ya, kepada Pak Agus yang saya belum begitu kenal, pada Sukma sahabat saya, dan pada Ilham yang juga kawan saya. Selamat malam. Jadi di diskusi ini ada kritik bahwa film itu dibikin, kata Bung Ilham tadi, tidak akurat. Misalnya DNA edit itu yang diketahui Bung Ilham itu tidak merokok. Ibunya Bung Ilham juga tahu bahwa suaminya nggak merokok. Walaupun bisa juga terjadi Bung Ilham orang perokok, di rumah dia nggak merokok, di luar, tapi bisa.